Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai luas permukaan dan volume bangun ruang. Namun sebelum memulai materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari menjadi bermanfaat. Silahkan untuk berdoa terlebih dahulu. Jika sudah, mari kita lanjutkan kepada materi selanjutnya. Bangun ruang secara klasifikasi dari bentuknya dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah bangun ruang sisi datar yang terdiri dari kubus, balok, prisma, dan limas. Lalu bangun ruang sisi lengkung yang terdiri dari tabung, kerucut, dan bola. Contoh bangun ruang di dalam kehidupan sehari-hari, Bapak sudah sediakan di sini beberapa contohnya. Bentuk bangun ruang yang menyerupai bola, contohnya adalah bakso, kelereng, buah melon, semangka. Untuk tabung, tong sampah, pipa paralon, kue astor, dan drum. Kubus, dadu, bak mandi, kotak kardus, dan rubik, puzzle warna. Kemudian yang balok, ada almari, kotak snack, kotak kapur, dan kotak TV. Dan banyak lagi ya, sebenarnya contohnya yang bisa kalian temukan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama akan kita bahas adalah kubus. Secara definisinya adalah kubus adalah benda ruang yang dibatasi oleh 6 bidang datar yang masing-masing berbentuk persegi. Yang persegi itu sama dan sebangun atau kongruen. Jaring-jaringnya adalah seperti ini. Kemudian jika jaring-jaring ini dilipat dan disatukan antara sisi-sisinya, maka akan membentuk sebuah kubus. Kemudian rumusnya adalah S pangkat 3 atau sisi pangkat 3 dan luas permukaannya 6S pangkat 2. Dari mana Pak? Nah, dari sini volumenya adalah sisi kali ini. Karena semua adalah bangun sisinya sama, panjang sisinya sama, maka ini dipangkatkan 3. Ini sisi kali sisi ini, kemudian dikali sisi ke belakangnya. Nah, untuk luas permukaannya adalah 6S kuadrat. S kuadratnya dari mana Pak? Nah, sisi kuadrat itu dari sini. Sisi ini dikali sisi ini adalah merupakan satu persegi. Kemudian karena ini ada 6 buah perseginya, maka dikali 6. Maka luas permukaannya adalah 6 kali sisi kali sisi ini. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah balok. Ini jaring-jaringnya adalah ini panjang, ini lebar, dan ini tingginya. Dan jika dirangkaikan nanti adalah seperti ini, panjang kali lebar kali tinggi. Volumenya tentu saja hampir sama dengan kubus ya. Hanya karena ini panjangnya tidak sama, maka namanya dibedakan. Yang ini panjang dan lebar, sini ada lebar, lalu ke atasnya adalah tingginya. Nah, untuk luas permukaannya itu sendiri tidak seperti kubus ya. Karena ini berbeda panjangnya, maka adalah luas permukaannya adalah 2 kali P kali L, kemudian P kali T, dan L kali T, lalu kemudian dikali 2. Ini kenapa dikali 2? Karena ini setiap satu jaring-jaring ini, satu bangun ini sama dengan satu bidang yang berhadapannya. Misalnya ini P kali T berarti ini ya. P kali L, maaf. P kali L, yang ini bangun ini sama dengan yang ini. Misalnya ini P kali L sama dengan bangun yang ini. Ini juga P sama, ini juga L. Kemudian yang P kali T, ini adalah P-nya,
ini adalah T-nya. Sama dengan bangun yang ini. P-nya, T-nya. Kemudian nanti adalah L kali T. L kali T ya. Ini L, lalu ini T. Sama dengan yang ini. Ini juga sama L, ini juga T. Maka setiap bidang itu yang berhadapan memiliki dua bidang, dan rumusnya adalah seperti ini. P kali L-nya ada 2, P kali T-nya juga ada 2, L kali T-nya juga ada 2. Maka rumusnya didapatkan adalah seperti ini. Next, selanjutnya. Definisinya adalah benda ruang yang dibatasi oleh 6 bidang datar yang masing-masing berbentuk persegi panjang. Kemudian prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 2 bidang yang sejajar, bidang alas dan bidang atas, dan oleh bidang-bidang lain yang saling berpotongan menurut rusuk-rusuk yang sejajar. Volume prisma adalah luas alas dikali tinggi prisma. Sementara luas permukaan prisma adalah N, di mana N itu adalah banyaknya sisi, dikali luas sisi tegak, ditambah 2 kali luas sisi alas. Mari kita lihat contohnya adalah prisma. Seperti ini prisma segi N miring. Misalnya ini adalah prisma segitiga. Kemudian ini adalah segi 1, 2, 3, 4 segi 4 miring. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5. Ini segi 5 miring. Prisma segi N beraturan, segitiga, segi 4, dan segi 5. Ini adalah semua sisi-sisi tegaknya sama besar. Antara PQ dan QR dan PR ini panjangnya sama. Kemudian kalau yang ini antara PQ dengan QR, RS, dan SP ini semua sama panjangnya. Kemudian limas. Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah bidang alas yang berbentuk segi N dan oleh bidang-bidang sisi yang berbentuk segitiga. Limas sembarang. Contoh ada limas sembarang adalah seperti ini. Titik puncaknya tidak selalu di tengah titik alas ya. Bisa saja dilurus dengan A, lurus dengan D, atau bahkan di sini misalnya kita lihat lurus di antara tengah-tengah titik alas AD. Kemudian ini di titik puncaknya adalah di atas titik D. Limas beraturan, titik puncaknya berada tepat di titik tengah bidang alasnya. Misalnya ini limas TABC, T-nya ini berada di atas titik O tepat. Misalnya ini juga sama, TABCD, titik T-nya tepat berada di atas titik O, di mana titik O ini adalah titik temu antara garis miring ini AC dan BD. Maka dari itu sisi tegaknya memiliki luas yang sama di antara satu dan lainnya. Misalnya ini antara A, B, dan T sama luas dan panjangnya dengan BCT, CDT, dan ADT. Kemudian ini juga sama untuk limas T, A, B, C, D, E. Bangun segitiga yang berdiri tegaknya ini sama panjang, sama luasnya dengan sisi lainnya.
Kemudian selanjutnya adalah volume limas. Volume limas ini adalah sebuah sebuah bangun ruang yang cukup rumit ya. Nah, untuk mencari volumenya adalah kita ambil dari sebuah kubus, terutama untuk limas yang beraturan ya. Misalnya ini adalah sebuah kubus ABCDEFGH tersusun dari 6 buah limas. Nah, limasnya itu dibuat dari garis-garis yang putus ini. Bisa kalian lihat limas O ABCD satu limas, kemudian BCGF O satu limas, dan seterusnya. Maka dari itu volume limasnya itu adalah 1/6 dari volume kubus, karena satu kubus ini terdiri dari 6, maka volume kubus ini dibagi 6, dimana volume kubus ini seperti yang kita ketahui adalah S pangkat 3 kali 1/6, kemudian dibagi lagi 1/6 dikali S kuadrat dikali 2T. Nah, 2T ini dari mana? Nah, T itu kan ini di sini. KB titik O ke titik, kita gambarkan ini adalah titik X aja ya. Nah, di antara diagonal ACBD ini adalah titik X. Dari titik X dari titik X menuju O adalah T. Kemudian ini juga dari titik O ke titik Y, taruhlah di titik Y, ini juga T. Maka ini adalah T kali 2 atau 2T yang sama nilainya dengan satu buah S. Maka 2-nya dikali ke sini, jadi dihasilkan adalah 1/3 kali S kuadrat dikali T. Maka luas limas adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi dari limas, yaitu dari titik X ke titik O. Nah, untuk luas permukaannya, limas terdiri dari sebuah kubus yang terdiri dari alas berbentuk persegi dan 4 buah segitiga yang luasnya sama. Maka dari itu, luas limas adalah luas alasnya terlebih dahulu, yang ini yang hijau, kemudian ditambah dari 4 kali luas segitiga. Ada yang masih ingat luas segitiga, luas alas? Kalau enggak, Pak, di bahwa seperti yang kan bahwa ini luas alasnya adalah sisi kali sisi kali ini, kemudian ini 4 kali karena ada 4, kemudian alas luas segitiga mana adalah setengah kali alas ini kali tingginya, ini 4 kali setengah kali luas alas kali tinggi. Maka didapat adalah S kuadrat ditambah 2AT. Kemudian untuk tabung adalah bangun ruang yang dibatasi oleh bidang alas dan bidang atas yang masing-masing berbentuk lingkaran dengan jari-jari yang sama dan oleh sebuah bidang lengkung. Seperti ini jaring-jaringnya ya. Nah, kalau misalnya jaring-jaring ini kita temukan antara semua sisinya, maka akan menjadi sebuah bangun ruang berbentuk tabung seperti ini. Dimana ini adalah T-nya adalah tinggi ini,
adalah T, kemudian adalah R adalah ini jari-jari ini tadi yang telah disebutkan bahwa bidang alas, ini bidang alasnya, dan bidang atasnya tabung bidang alasnya, kemudian dibatasi oleh sebuah bidang lengkung, yaitu ini selimutnya ini bungkus dua alas dan dua atas. Buah tabung mempunyai alas berbentuk lingkaran, mana volume tabung adalah luas alas, yaitu luas lingkaran yang ingat, dan dikali tinggi. Jadi kita ketahui bahwa luas alas yang telah kita pelajari pada semester 1, luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Pi-nya bisa kalian pakai untuk 22/7 atau 3,14 kali r kuadrat jari-jari kuadrat kali 2 dikali jari-jari lagi, kemudian dikali tinggi. Jadi didapatkan bahwa volume tabung itu adalah pi r kuadrat. Sementara untuk luas permukaannya tadi dihitung dari jaring-jaring ya, bahwa di dalam jaring-jaring tabung tadi terdapat dua lingkaran dan satu buah persegi panjang menyelimutinya. Maka luas alasnya dikali 2, luas alasnya tadi kan 2 pi r kuadrat dikali 2, kemudian ditambah 2 pi r dikali 3. Tadi dapat 2 pi r kurung r tambah. Bangun yang selanjutnya adalah kerucut. Kerucut adalah bangun ruang yang dibatasi oleh bidang alas berbentuk lingkaran dan sebuah bidang lengkung atau selimut berbentuk juring. Nah, jaring-jaringnya seperti ini. Ini adalah selimut yang berbentuk juringnya, kemudian ini bidang alas yang berbentuk lingkaran. Jika jaring-jaring pertemukan seluruh sisinya, maka akan jadi sebuah bangun ruang. Volumenya adalah 1/3 dari luas alas dikali tinggi. Luas alas lingkaran yang telah dipelajari bahwa luas lingkaran adalah pi r kuadrat kali tinggi adalah ini. Nah, R-nya kemudian luas permukaan kerucut tadi kembali lagi ke jaring-jaringnya, bahwa luas juring tambah dengan luas alas. Luas juring adalah pi r dikali s, mana s adalah ini limiting ini, tambah pi r kuadrat itu luas lingkaran, luas alas. Untuk bola, volume bola adalah 4/3 pi r pangkat 3, kemudian luas permukaan bola adalah 4 pi r kuadrat. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan ya anak kalian, silahkan menghubungi kalian. Untuk materi-materi yang disampaikan oleh Bapak sematkan juga linknya di dalam deskripsi ya. Akhir kata Bapak ucapkan terima kasih. Selamat belajar, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.